Halo, apa kabar? Hari ini saya mau bikin video singkat ya tentang Android Auto versus Apple CarPlay di Eclipse Cross karena memang belum ada video khususnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini saya mau pakai S21 Ultra ya. Kita coba colok dulu ya. Oke, kita udah colok. Sambil kita tunggu ya. Nah, itu sudah ada Android Autonya. Oke. Jadi ini bisa di touchscreen dari sini ya. Nih, pengoperasiannya nih, normalnya kita bisa touchscreen. Kemudian kalau menggunakan ini ya, ini tidak bisa nih. Jadi menggunakan touchpadnya ini tidak bisa ya. Tuh, geser kiri kanan juga tidak bisa. Tapi kalau pakai tombol yang lain, misalnya back, audio, home, apps, ini masih tetap bisa. Misalnya kita buka Spotify ya. Nih ya, kita buka Spotify, kita pause aja dulu. Ini kalau kita pencet back ya, tuh bisa ya, tuh masih bisa. Ini tombol back yang kita pencet ya, bukan apa namanya, bukan touchpadnya. Kemudian kalau kita pencet apps, nah larinya ke depan ya. Kalau kita pencet home, larinya keluar sini ya. Jadi ada apps, ada home. Coba kita pencet audio ya. Nah, ini jadi pilihan ya. Ini audio, berubah ke pilihan audio yang ada tuh. Oke, begitu. Nah, jadi di Android Auto ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah banyak videonya. Intinya sih di Eclipse Cross yang berfungsi hanya tombol ini saja. Ini tidak berfungsi ya. Kemudian tampilan Android Auto begini saja ya. Nih. Jadi di bagian sini ada apa namanya nih, untuk mengakses Google Assistant, bisa juga lewat sini ya. Bisa lewat sini. Kemudian di sebelah sini ada notifikasi. Tuh. Betul lagi tidak ada. Jadi WhatsApp muncul di sini. Kemudian di bagian bawah ini musik player ya, terutama Spotify yang saya tahu. Kalau yang lain saya nggak pernah pakai. Kemudian baru di sini adalah menu utamanya. Jadi yang tampilan seperti apps adanya di sini semua. Untuk merubah setting ada di sini ya. Nih, silahkan di otak-atik sendiri. Mau ganti wallpaper ya. Ini bisa ganti wallpaper ya. Tuh, misalnya kita ganti ini ya, tuh. Ya, gitu ya. Kemudian sebentar, wallpaper ini cuma ada yang selection ya, nggak ada pilihan gambar sendiri, belum ada gitu. Oke, sekarang kita pindah ke iPhone sekaligus ganti alat perekamnya. Baik, kita sekarang sudah ganti dengan Samsung S21 Ultra untuk alat perekam. Sekarang kita mau nyobain CarPlay ya. Ini saya menggunakan iPhone 12 Pro Max. Kita colok ya ininya ya. Sini tuh. Kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah mulai. Kita pencet. Nah, ini tampilannya ya. Nah, bedanya kalau di mana? Di iPhone ini tampilannya ke kiri kanan ya, bukan ke atas bawah. Touchscreen juga berfungsi ya. Kemudian tadi yang kalau di Android Auto di bagian bawah, dia ada di samping nih. Oke. Kemudian ada satu menu lagi nih. Kalau di sini nih yang agak berbeda. Nah, ini di sini ada musik. Di sini ada map. Di sini ada arah ya. Jadi ini salah satu kelebihan Apple CarPlay dibandingkan Android Auto. Dia bisa mendampingkan antara musik dan map sebelah-sebelahan. Nah, musik bisa digonta-ganti ya. Ini Spotify bisa kita tuker nih.
Misalnya kita coba tukar dengan apa ya, misalnya ini musik nih, kita ganti itu. Kemudian kita coba pencet ini ya, jadi kita pakai ini saja nih. Nah tuh, jadi pindah ya playernya. Begitu juga mapnya ini kebetulan punyanya iPhone, bisa kita gonta-ganti juga ini menjadi, misalnya kita pakai ini aja ya, karena kebetulan dia bisa nih kalau di iPhone. Tuh, kita coba ganti menggunakan Google Map misalnya. Nah, kemudian kita pencet lagi apps-nya. Nah, itu sudah jadi Google Maps. Kita juga bahkan bisa ubah menjadi Waze misalnya ya. Tuh, Waze kita ubah. Kemudian kita pencet lagi. Nah, tuh. Jadi ini bisa digonta-ganti ya. Cuma memang kalau Waze nggak maksimal sih kalau pakai ini. Misalnya kita mau melihat kamera tilang, itu nggak muncul di sini. Jadi kalau memang tujuan menggunakan Waze untuk melihat kamera tilang, ya terpaksa kita pakai begini saja gitu. Nah, kembali ke fungsi ya. Untuk tab bisa ya. Ya, sebentar kita back dulu. Kita pencet. Nah, ini tuh. Bisa ya geser-gesernya ya. Jadi pakai ini bisa touchscreen, bisa juga menggunakan touchpad. Kemudian back tentunya berfungsi ya. Misalnya kita pilih apa ya, Spotify deh. Spotify, kita pencet back nih ya. Sorry, itu bukan Spotify, itu map ya. Bisa ya backnya ya. Coba saya tes Spotify. Oh, salah nih. Sebentar. Nah, itu Spotify. Nah, misalnya kita pencet back, tuh bisa kembali ya. Kemudian untuk audio sama, bolak-balik ya. Ini audio tuh yang ini ya, bisa bolak-balik source-nya tuh. Jadi kalau kita mau lihat map pakai radio bisa nggak bisa. Jadi source itu di Android maupun di iPhone, kalau pakai Eclipse, Apple CarPlay sama Android Auto itu dianggap sebagai source. Jadi nggak bisa kita pakai map kemudian musiknya dari radio tuh nggak bisa ya. Jadi audio itu bisa digonta-ganti, yaitu source jatuhnya. Kemudian apps kalau dipencet ya menggeser-geser ya. Jadi tampilan antara yang ini dengan tampilan yang split screen ini ya. Itu kalau kita pencet apps. Kalau home bagaimana? Home sama sih kayak Android Auto, lari ke depan. Nah, kalau kita pencet sekali lagi nggak bisa, berarti kita mau nggak mau pencet touchpad ya. Tuh. Nah, itu gitu. Oke. Sekian saja review saya singkat tentang Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk Apple CarPlay kelebihannya adalah dia punya ini nih, walaupun menurut saya sih nggak maksimal apabila kita menggunakan Waze begitu. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.